Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati selaku dosen pengampu Al-Ustaz Al-Mukarram Zaki Mumtaz Ali LCMA, semoga beliau dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan jalannya. Baik, apa kabar semuanya teman-teman yang di luar sana, teman-teman online? Semoga antum-antum semua dalam keadaan sehat walafiat, jalannya dimudahkan, pekerjaannya dimudahkan. Semoga apa yang disebutkan, apa yang disibukkan, semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya ingin membahas sebuah fenomena, yang dimana fenomena ini sebagian orang yang dalam lingkup pendidikan mereka tahu fenomena ini, dan sebagian orang juga yang di fenomena yang di luar sana, yang ya mungkin kita bilang orang-orang pelosok sana, orang-orang awam tidak tahu dengan fenomena ini. Ya, langsung saja kita sebut itu fenomena komersialisme pendidikan. Apa itu komersialisme pendidikan? Nah, jadi sekarang kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, pengertian komersialisme secara istilah dan bahasa. Secara istilah, komersialisme diambil dari kata komersial, yang berarti berkaitan dengan perdagangan atau bisnis. Nah, jadi komersialisme itu paham atau praktek mengutamakan tentang kegiatan jual beli itu secara istilah. Kemudian secara bahasanya, secara bahasa, komersialisme adalah pendidikan mengubah suatu pendidikan menjadi ladang atau tempat jual beli seperti tempat perdagangan. Ya, seperti itu secara bahasanya. Dan bukan hanya proses belajar mengajar saja. Jadi komersialisme ini ya kita bisa simpulkan dari kedua istilah tersebut, yaitu tentang di sana dalamnya ada belajar mengajar, dan ya yang disebut dengan komersialisme ya itu tentang jual beli itu. Kemudian Ana mengutip beberapa pendapat menurut para ahli tentang komersialisme pendidikan ini. Yang pertama dari tokoh pendidikan Indonesia, Tilar, menilai komersialisme pendidikan terjadi ketika biaya sekolah atau universitas pendidikan menjadi lebih tinggi sebagai sumber utama pemasukan mereka. Jadi biaya pendidikan dan universitas sekolah sama pendidikan yang lainnya itu menjadi melambung tinggi, sehingga para pelajar, wadah siswa atau mahasiswa itu keberatan dalam membayar biaya sekolah dan universitasnya. Kemudian menurut para ahli lagi, yaitu komersialisme adalah fenomena ketika penyelenggaraan pendidikan lebih menekankan tujuan bisnis, lebih menekankan hasil pendidikan itu, ya, tentang hasil mereka itu adalah biaya. Jadi bukan
pembentukan atau proses manusia dalam belajar mengajar itu. Nah, ini beberapa pendapat yang saya ambil menurut para ahli. Ya, itu enggak semuanya, kalau semuanya itu banyak banget pendapat para ahli. Nah, dan kemudian saya di sini mengambil foto atau contoh, mungkin beberapa contoh teman-teman bisa lihat ya, yaitu tentang orang-orang demo, mahasiswa demo, yaitu stop komersialisasi dan liberasi pendidikan ya. Kemudian di sana di gambar sebelahnya juga ada sekolah atau bisnis ketika pendidikan jadi ladang cuan gitu. Nah, jadi fenomena ini sangat banyak kita temukan ya di sekitaran kita. Mungkin kita nggak sadar atau tidak berani speak up tentang komersialisme pendidikan ini. Padahal fenomena ini sangat berpengaruh kepada orang-orang yang di pelosok sana yang menginginkan perkembangan diri mereka, mengejar cita-cita mereka, akan tetapi dipersulit karena biaya gitu. Kan kadang ada contohnya seperti saya punya banyak teman-teman saya di rumah ya, mereka tidak lanjut sekolah ya karena biaya mereka gitu, karena biaya yang dari pendapatan mereka dengan biaya sekolah atau pendidikan itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka dapat gitu. Jadi mereka nggak jadi sekolah, padahal mereka tuh ingin untuk mencapai cita-cita mereka, menjadi lebih baik, membanggakan orang tua, akan tetapi mereka terhalang oleh biaya ini. Nah, jadi di sini kita mengambil ayat dari fenomena tersebut, yaitu wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan hukum-hukumku dengan suatu kemanfaatan duniawi yang sangat remeh ini. Dalam tafsir Al-Munir menjelaskan tentang ayat ini, thumma dzakara amrat ta'mi war-raghbati fin naf'i faqala wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila ay wala tastabdilu bi ayati wa ahkami manfaatan ajilatan haqiratan ta'khudunaha minan nasi min rishwatin fi malin aw jahin aw riyasatin kadhibatin aw ridal akharina famata'ud dunya qalilun warishwatul lati ta'khudunaha suhtun haramun la baqa'a lahu fala tubayyi'u bihaddina wathawabad daima idh kaifa ta'khuduna al-qalila az-za'ila bil kathri daimi. Nah, di sana dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, janganlah kalian menukar ayat-ayatku dan hukum-hukumku dengan sesuatu kemanfaatan duniawi ya termasuk dalam komersialisme pendidikan ya. Kita tidak boleh menukarkan apa yang benar-benar kita diberikan oleh Allah Ta'ala dengan mengharapkan duniawi. Tidak boleh menukar dengan secara berlebihan lah dalam menentukan biaya sekolah, biaya pendidikan. Tidak boleh lah. Dan beliau dalam tafsir Al-Munir juga menyebutkan beberapa penjelasan tentang wala tasyarubi ayati tsamanan qalila ini, yaitu selain dengan kemanfaatan dunia yang remeh ini ya, yang kita peroleh dari orang-orang berupa suap, ambisi,
terhadap kekayaan, kedudukan, kepemimpinan palsu dan semu, atau keinginan meraih dukungan dan empati atau simpati orang-orang. Kesenangan dunia adalah sedikit. Suap yang kalian peroleh merupakan harta haram yang tidak berkah dan tidak akan bertahan lama. Janganlah kalian membuang dan menyia-nyiakan agama dan pahala yang kekal dengan menggantinya dengan kesenangan dunia yang remeh dan sedikit. Bagaimana bisa kalian lebih memilih untuk mengambil yang sedikit dan fana dibandingkan dengan yang kekal dan banyak itu? Begitu teman-teman sekalian. Jadi dengan ayat ini kita bisa kita bisa meminimalisir tentang komersialisasi atau komersialisme pendidikan ini. Tidak memberatkan bagi orang-orang yang ingin menempuh pendidikan. Kita tidak memberatkan mereka dengan biaya, dengan menaikkan biaya seperti itulah. Jadi begitu. Kemudian dalam fikih pembelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat tersebut, yaitu man jahada ma anzalallahu faqad kafara wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa zalimun fasiqun. Wakhtara Ibnu Harir At-Tabari anal ayah al-murada biha ahlul kitabi aw man jahada hukmallahil munazzala fil kitabi. Nah, sana man jahada, barang siapa yang mengingkari ma anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka ia telah kafir. Tetapi bukan di sini poinnya. Wa man aqarra bihi, dan barang siapa yang mengakui, walam yahkum biha, apa yang diturunkan oleh alam yahkum bihi, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa zalimun fasikun, maka ia tidak menerapkannya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim dan fasik. Nah, di sini yang masuk dalam kategori fasik, zalim itu orang-orang yang paham gitu tentang komersialisme, akan tetapi mereka tetap menetapkan peraturan seperti itu. Padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, akan tetapi mereka menetapkan sebuah komersialisme pendidikan ini. Jadi kita dengan adanya ayat ini semoga bisa membuka peluang untuk bagi orang-orang yang dalam orang-orang yang dalam finansial mereka itu kesusahan, bisa mewadahi untuk orang-orang yang ingin mengejar mimpinya, yang ingin membanggakan orang tua, yang ingin mengembangkan diri, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu. Wakhtara Ibnu Jarir At-Tabari anal ayah, dan Ibnu Jarir At-Tabari lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ahlul kitab atau yang mengingkari hukum Allah yang turunkan. Mungkin sekian dari ana, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.